aku mulai ya. Kamu pindah? Aku terkejut. Di situ aja. Permelo, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pasti kalian udah pernah ya belajar kayak gini lagi ya. Cuman sama Kak Dia, sama Adira, sama Kak Ayu ya. Nah sekarang pembelajaran ini nambah lagi ya hafalannya. Soalnya kita juga belum sebelum mulai pelajaran nih, aku pengen tahu apa belum kenal sama kalian. Aku pengen tahu nama kamu, sekolah, sama kelasnya. Siapa yang mau mulai duluan? Dari Nama saya Universitas Pasir siapa namanya? Oh Malika. Malika ya? Malika kelas 2. Apa dia? Oh 4, 2, 3. Siapa namanya? Siapa namanya? Tadi? Panggilannya siapa? Hami, Malika, siapa? Dinda, Gina nanti handphonenya ditaruh dulu ya. Nanti baru kita foto-foto kalau memang mau foto. Emang nih Gina foto-foto. Bukan Gina nanti kalau udah besar pengen jadi artis ya. Iya. Nah sebelumnya kan kalian sudah memperkenalkan diri kalian. Sekarang giliran aku kan. Nama aku Pak Alfredatina. Kalian bisa panggil aku Pak Aat. Aku satu kampus sama Kak Dia, Kak Ayu, sama Kak Fira. Nah di sini aku mau menjelaskan materi. Sebelumnya pasti kamu belum pernah belajar materi ini, tapi nggak apa-apa, aku akan menjelaskan materi ini yang siapa tahu nanti sebelum kalian dijelaskan materi ini di sekolah kalian sudah lebih tahu ya. Nah aku mau menjelaskan tentang teks eksposisi. Pasti pada nggak tahu ya teks eksposisi itu apa. Kalau mau dicatat boleh buat belajar lagi nanti, kalau tidak pun tidak apa-apa, dengarkan saja. Bicara atau tidak? Catat aja ya. Oh iya, ada yang tanya nggak tentang aku atau tentang apa gitu? Gak apa-apa, tanya aja. Dina, Dinda, Malika, Hamida, siapa mau nanya apa? Ayo, kamu pasti punya pertanyaan. Hanya kelihatan mau tanya. Ayo tanya aja. Tanya. Aku rumahnya di Bekasi. Dari sini ke Jalan. Terima kasih. Panas. Sok tulis. Ini kalau mau makan ya, mau minum, mau apa lagi?
namanya budaya sih. Udah. Nah, aku mau menjelaskan tentang teks eksposisi di sini. Teks eksposisi itu terbagi lagi menjadi 4 macam, yaitu ada pengertian, lalu ada tujuan, ciri-ciri, dan struktur. Yang pertama aku mau membahas tentang pengertian teks eksposisi. Boleh dicatat atau tidak boleh, tidak dicatat juga tidak apa-apa, yang penting didengar ya. Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung atau karangan paragraf atau karangan yang terkandung udah sejumlah informasi secara singkat dan padat. Jadi apa teks eksposisi? Itu pengertian teks eksposisi ini ya, nanti aku tunjuk aku tanya. Siapa yang tahu pengertian teks eksposisi? Nah, selanjutnya pasti ada 1, 2, 3, 4. Kalau 1, 2, 3, 4 pasarannya nanti aku tanya ya. Terus di sini ada tujuan. Tujuan teks eksposisi adalah ya, sampai mana? Ya, eksposisi adalah menjelaskan. Tujuan teks eksposisi adalah menjelaskan informasi tertentu agar menambah ilmu pengetahuan membaca. Titik. Yang tertinggal pengetahuan membaca. Coba Gina, sebutkan ulang tujuan teks eksposisi. Menjelaskan informasi tertentu agar menambah ilmu pengetahuan membaca. Betul. Ya. Selanjutnya ya, ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi. Ya. Yang pertama, singkat dan padat. Ya. Yang kedua, menjelaskan informasi. Tiga,
menggunakan bahasa yang baku. Nah, ada yang tahu baku itu apa? Ya, ayo. Baku itu formal ya. Bukan bahasa yang sering kita gunakan sehari-hari. Gue itu bukan baku. Tapi baku itu saya, Anda, kamu itu baku. Nah, selanjutnya ada struktur terakhir nih, struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi. Yang pertama ada judul. Tahu kan judul itu apa? Tahu kan? Yang kedua ada pernyataan. Pernyataan. Ketiga, pernyataan. Tahu kan tulisan pernyataan? Pernyataan. Yang ketiga ada argumentasi. Tahu tulisan argumentasi? Argumentasi ya. Nah, aku mau bacain jadi teks eksposisi itu. Jadi teks eksposisinya aku kasih contoh teks eksposisi ya. Gak usah ditulis, dengerin dulu. Di bagian awal di judul, transparansi pemerintah dalam pembuatan peraturan perlu ditinjau ulang. Di bagian kedua, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo mencabut larangan ekspor benih lobster. Peraturan tersebut menimbulkan banyak kecaman publik karena pasar perdagangan lobster rata-rata dipegang kaum elit. Rupanya, kecurigaan publik terbukti. Edi ditangkap polisi Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus ekspor benih lobster pada 25 November 2020. Bagian terakhirnya, melalui kasus ini, transparansi terkait peraturan yang ditetapkan pemerintah secara sewenang-wenang perlu diawasi dengan ketat. Itu salah satu contoh teks eksposisi. Jadi kan tadi teks eksposisi itu dibagi apa? Di struktur ini kan dibagi dua ya. Ada judul, ada apa? Apalagi coba ada judul, ada pernyataan, terus ada judul, pernyataan, argumentasi. Misalnya aku mau buat salah satu teks eksposisi tentang hari ini, judul, misalnya pembelajaran. Ini apa tadi? Pernyataan. Hari ini pada tanggal